Pewartaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Tuhan bersabda demikian, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang salah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 6 hari engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Hormatilah ayah dan ibumu, agar umurmu panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu." Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, membuat orang arif bersahaja. Titah Tuhan tepat, menyenangkan hati. Perintah Tuhan jelas, membuat mata berseri-seri. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Hikmat Tuhan baik, tetap selamanya. Keputusan Tuhan benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas murni, lebih manis daripada madu lebah. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Pewartaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Allah akan dunia, sehingga Dia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. bersamamu dan bersamamu. Injil suci Kristus menurut Yohanes.
Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Dia membuat cemete dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar pun dihamburkannya, dan meja-meja mereka diterbalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, dia berkata, "Ambillah semuanya itu dari sini, dan jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berniaga." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahku menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus dan katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak sedemikian?" Dan jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait ini, dan engkau dapat mendirikannya dalam 3 hari? Tetapi apa yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan kemudian sesudah dia bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Semasa dia berada di Yerusalem selama hari raya Paskah, ramai orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena dia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun berkesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara kasih, tujuan Yesus datang ke Yerusalem, terutama sekali di bait Allah, adalah untuk menyertai atau untuk mengambil bahagian atau untuk turut serta dalam pesta, dalam merayakan pesta Paskah orang-orang Yahudi. Tetapi malang sekali saudara terkasih, apabila Yesus tiba di bait Allah itu, dia nampak, dia lihat bahwa bait Allah itu disalahgunakan. Bait Allah itu sepatutnya digunakan untuk menyembah Allah. Bait Allah itu sepatutnya adalah suci. Kekudusannya itu harus dijaga dengan baik-baik. Tetapi apa yang dia lihat, apa yang dia nampak di dalam bait Allah itu dan juga di perkarangan bait Allah itu ialah dijadikan orang-orang di situ sebagai tamu ataupun sebagai pasar. Di sana ada kambing, di sana ada lembu, di sini ada domba, dan di sana ada merpati dan juga penukar-penukar uang. Sedang dan sibuk menjalankan urusan-urusan mereka. Jadi keadaan dan suasana dalam bait Allah itu saudara terkasih
disalahgunakan ataupun jauh daripada yang tujuan sebenarnya. Ya. Jadi keadaan dalam bait Allah itu tercemar dengan apa yang sedang berlaku di dalam, dengan dijadikan sebagai asal. Dan di sanalah Yesus sangat-sangat marah, dan dia membentuk satu tali dan mengusir mereka keluar dari tempat itu. Dan tindakan balas orang-orang Yahudi itu ialah atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dilakukan oleh Yesus ialah tunjukkanlah kami surat puasa. Dari mana kamu dapat puasa untuk bertindak sedemikian? Tapi Yesus berkata, berbukanlah bait ini, berbukanlah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan dirikannya. Dan mereka pun terkejut. Kalau lagi sekurang kalian punya orang itu hampir 46 tahun baru bait Allah ini dapat didirikan seindah seperti ini. Lalu 3 hari saja. Tapi mereka tidak paham yang maksudkan oleh Yesus itu ialah tubuhnya sendiri. Tubuhnya itu juga adalah bait Allah. Dan itulah yang maksudkan Yesus itu yang mana selepas dia mati, dan sesudah dia mati dan selepas 3 hari dia akan bangkit lagi. Saudara-saudara kasih, ekoran daripada itu, ya, ekoran daripada apa yang terjadi dalam bait Allah itu kami perkarakan tetapi di sekitarnya. Seperti mana yang kita ketahui sesudah beberapa masa akan datang ini, sebelum kita melihat Paskah, Yesus menghadapi asalnya di Yerusalem juga. Saudara-saudara kasih, dalam hal itu diri kita juga adalah bait Allah, seperti mana ada yang dinyatakan dalam kitab suci. You are the temple of the Holy Spirit. Bait Allah, bait suci pada Roh Kudus. Diri kita adalah bait Allah, dan kita ini secara pribadi adalah bait Allah. Tetapi kita mau, tapi apakah saudara-saudara, kekudusan, kesucian bait Allah pribadi kita itu terjaga? Dan saudara-saudara kasih, inilah masa etolah yang mana kita adalah kesempatan bagi kita untuk membersihkan, memurnikan, mencucikan, menguduskan bait Allah pribadi kita itu. Ya. Dan perkara-perkara yang mencemarkan bait Allah itu dalam diri kita maupun bait Allah pribadi kita itu ialah perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai Injil. Dan perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai Injil itu saudara kasih ialah tidak ada perdamaian, tidak ada cinta kasih, tidak ada pengampunan, tidak ada kerendahan hati, dan tidak ada belas kasihan, dan sebagainya dan banyak lagi. Inilah perkara-perkara seperti domba yang ada dalam bait Allah, ambil laki-laki, pedagang, pengurus keuangan dan sebagainya di dalam diri kita, ya, yang mencemarkan bait Allah itu, bait Allah pribadi kita. Jadi masa inilah, saudara-saudara kasih, masa tobat inilah, masa prapaskah inilah kesempatan dan peluang bagi kita untuk
meneruskan dan memulihkan baik Allah pribadi kita masing-masing. Amin.